siang, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan kali ini saya bernama Alfredo Simanjuntak ingin mempresentasikan mengenai penghindaran pajak melalui manipulasi faktur PPN pada perdagangan e-commerce yang merupakan pada saat ini saya menjelaskan untuk mendapatkan nilai dari tugas ujian tengah semester perpajakan dengan nama Bapak Dosen Pembimbing Pak Wahyu Prabowo Santoso, SEMM CFRN. Untuk timeline penjelasan pada siang hari ini ada 5 pengertian dan bentuk penghindaran pajak dalam e-commerce, dampak penghindaran pajak terhadap perekonomian Indonesia, rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di e-commerce, dan contoh perhitungan penghindaran pajak di e-commerce atau pelanggaran. Dan terakhir ditutup dengan kesimpulan dan saran. Pengertian dan bentuk penghindaran pajak dalam pada e-commerce. Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam sektor e-commerce, bentuk penghindaran pajak seringkali dilakukan dengan cara memanipulasi faktur PPN, yaitu dengan menyembunyikan dan mengurangi nilai transaksi yang sebenarnya. Jika pelaku e-commerce melakukan penghindaran pajak dengan cara menyembunyikan transaksi atau menggunakan faktur pajak palsu, mereka melanggar beberapa peraturan perpajakan ada di Indonesia, seperti pajak pertambahan nilai PPN dan PPH, atau mereka juga melanggar peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, menengah, kepala BPOM. Tentu ada dampaknya jika terjadinya penghindaran pajak terhadap perekonomian Indonesia. Penghindaran pajak melalui manipulasi faktur PPN dalam sektor e-commerce dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan negara. Kerugian fiskal ini mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan sektor publik lainnya. Dan itu praktik menghindari pajak menciptakan ketidakadilan dan persaingan bisnis, di mana banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi atau mendapat keuntungan yang tidak adil. Dampak penghindaran pajak secara mikro dapat merugikan pelaku usaha yang mematuhi kewajiban pajak. Perusahaan menghindari pajak melalui manipulasi faktur demi pendapatan memperoleh keuntungan yang tidak adil. Dan yang makro tentu merugikan perekonomian Indonesia. Pengurangan penerimaan pajak menghambat kemampuan pemerintah untuk membayar program-program pembangunan, kesehatan, dan infrastruktur. Ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di e-commerce. Tentunya ada pengawasan secara digital dengan mengadopsi sistem laporan secara digital yang lebih terintegrasi dan otomatis, serta menggunakan aplikasi berbasis cloud atau blockchain. Tentunya ada edukasi atau sosialisasi. Dan terakhir tentunya ada insentif dan sanksi bagi yang melakukan kepatuhan pembayaran atau juga yang melakukan pelanggaran. Contoh perhitungan pajak di e-commerce, penghindaran pajak di e-commerce. Misalnya, penghindaran pajak e-commerce Indonesia dengan platform menjual barang dengan harga 1 juta, jika pelaku menggunakan PPN 10%, maka 100 PPN terutang harusnya 1 juta kali 10% 100.000. Namun jika pelaku tersebut tidak mencatat atau menyebutkan transaksi tersebut, mereka hanya melaporkan transaksi 800.000 dengan mengurangi ranking sebenarnya 800 kali 10%. Jadi mereka hanya membayar 80.000 yang seharusnya 100.000 dengan penghindaran pajak besar 20.000. Kesimpulan, penghindaran pajak dalam sektor e-commerce Indonesia khususnya melalui manipulasi faktor PPN telah menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan pengawasan transaksi online dengan teknologi digital, edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan pajak, serta penerapan sistem insentif dan sanksi yang adil. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Sarannya, untuk mengatasi penghindaran pajak dalam sektor e-commerce, pemerintah dan pelaku usaha perlu bekerja sama lebih erat. Pemerintah harus dapat memperkuat pengawasan terhadap transaksi digital dengan menggunakan
teknologi informasi yang lebih canggih untuk melacak dan memverifikasi transaksi yang tercatat. Pemerintah juga perlu mempermudah proses pelaporan pajak dan memberikan insentif bagi pelaku usaha, patuh serta pengurangan tarif pajak atas fasilitas pendampingan untuk UMKM. Ikut daftar pustaka dan referensi yang saya ambil untuk mengisi tugas kali ini. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.